Bagaimana dengan contoh konkretnya? Mungkin juga dapat dikaitkan dengan di pegawai negeri itu ada apa ya? Ya, itu yang menarik. Itu yang menarik. Karena setiap orang pejabat yang akan memangku jabatannya akan dilantik, maka ia diminta untuk mengangkat sumpah menurut agama atau keyakinannya masing-masing. Nah, di dalam sumpah jabatan itu yang terdiri atas 6 butir, ada 4 butir yang berkaitan dengan pokok pembicaraan kita. Dan para pemirsa mungkin ada baiknya juga merenungkan kembali berapa seringnya kita sebenarnya sudah melanggar sumpah itu, dan membuat kita berintrospeksi, apakah karena seringnya kerapnya terjadi peristiwa seperti itu tidak dirasakan korup lagi, tidak lagi bersifat korupsi. Saya kutip butir yang ikrar yang pertama, bukan saya bersumpah bahwa saya baik langsung maupun tak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Jadi saya tidak boleh memberi sesuatu hanya karena saya memangku jabatan. Berapa banyak dari pejabat kita yang telah memberi fasilitas mungkin tanpa disadari yang dianggapnya ya itu memang kewenangan saya, bukan, tetapi perbuatan yang sebenarnya dilarang atau sudah dijanjikan secara resmi dalam sumpahnya tidak akan berbuat begitu. Butir yang ketiga berbunyi, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Jadi jika saya melanggar butir sumpah itu, berarti saya berbuat korupsi, sebab dengan melanggar ikrar ini saya telah merusak integritas saya. Saya itu telah menyalahi akhlak saya, moral saya. Jadi sekarang orang mendengar, ya tapi sebagai tanda terima kasih saya diberi hadiah karena ia memperoleh proyek, atau karena sebagai tanda terima kasih ia memberikan saya hanya Honda Civic, bukan Mercedes misalnya begitu. Dan para pejabat kita tidak merasa bahwa itu suatu tindakan korup. Hal itu dirasakan lazim sebagai sesuatu, yalah, di dunia timur kan orang harus menyatakan tanda terima kasih. Ada lagi butir yang keempat, saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Di sini kita masuk ke dalam nepotisme, dalam kronisme, dalam kolusi. Jadi sebenarnya jika para mahasiswa sebagai pelopor masyarakat menggugat-gugat, bukan, kaum yang mapan atau sistem yang mapan ini untuk menuntut satu reformasi, mereka sebenarnya sangat kuat, bukan? Dan kita ini semua telah dihinggapi, telah dijangkiti oleh kebiasaan yang ya tentu ada sumbernya, ada kekuatan dahulu yang membuat kita itu jadi korup dan sampai tidak terasa. Contohnya Anda itu sekarang sedang pilek, menderita influenza, dan hal itu sangat menular. Pada suatu ketika di musim penghujan 9 dari 10 orang pilek atau kena flu. Lalu apakah karena maraknya di mana-mana ada flu lalu dianggap sesuatu yang biasa? Ya memang artinya jangan kaget, itu semuanya sudah biasa orang kena flu, tapi tetap flu itu berarti Anda tidak sehat. Demikian juga walaupun 9 dari 10 atau 9,5 di antara 10 pejabat itu melanggar sumpah jabatannya, tidak berarti bahwa ya karena semua orang berbuat begitu lalu tidak menjadi salah, kan? Nah, kemudian